Pertarungan antara Valhalla dan Tokyo Manji telah berakhir. Baji Keisuke menjadi satu-satunya orang yang mati dalam pertarungan tersebut. Dan untuk menebus kesalahannya hingga menyebabkan kematian Baji, Kazutora menyerahkan diri dan dikurung di penjara selama 10 tahun. Lalu bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revenger setelah berakhirnya pertarungan? Nah, di video kali ini kita akan membahas ceritanya yang akan ada di anime Tokyo Revenger episode ke-23. So, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Let's check it out. Awal cerita akan diambil setelah perginya Draken dan Takemichi dari tempat Kazutora. Setelah pergi dari tempat Kazutora, Draken mengatakan kepada Takemichi bahwa Draken juga memiliki pesan dari Maiki untuk Takemichi, bahwa Maiki memiliki sesuatu yang akan disampaikan pada pertemuan Tokyo Manji selanjutnya kepada Takemichi. Jadi Takemichi harus datang ke pertemuan tersebut. Takemichi memikirkan apa yang ingin disampaikan oleh Maiki kepada dirinya. Dan sejujurnya Takemichi sedikit takut. Takemichi juga memikirkan mengenai dirinya yang tidak terlalu berguna di pertarungan melawan Valhalla. Selain itu, Baji pun mati dan Kazutora juga tertangkap. Tetapi Maiki tidak membunuh Kazutora. Jadi Takemichi menghalangi Kisaki untuk menguasai Tokyo Manji. Semuanya harusnya sudah beres, itulah yang dipikirkan oleh Takemichi. Setelah dari tempat Kazutora, kali ini Draken pergi mengajak Takemichi ke rumah Draken. Rumah Draken ada di antara gedung-gedung dan keramaian di Shibuya. Ketika melihat dari luar, Takemichi mengira bahwa Draken adalah city boy, atau bisa dibilang orang kaya yang tinggal di perkotaan. Namun setelah masuk ke lantai 4 di mana Draken tinggal, Takemichi berubah pikiran. Draken ternyata tinggal di sebuah tempat pekerja dewasa, dan orang-orang di sini merupakan orang yang merawat Draken dari kecil. Menurut Draken, Takemichi adalah orang selain Maiki yang sudah pernah ke rumah Draken. Di dalam kamar Draken terdapat banyak sekali foto-foto mengenai Tokyo Manji, namun masih belum ada foto dari Takemichi. Ketika melihat foto Emma, Takemichi mengejek Draken bahwa Draken sangat menyukai Emma. Namun ketika melihat foto Baji, Draken dan Takemichi terlihat diam. Draken kemudian berbicara bahwa semua yang ada di foto adalah sangat berharga bagi Draken. Dan jika ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, Draken ingin sekali membunuh Kazutora. Ternyata Draken juga memiliki perasaan yang sama dengan Maiki. Itulah kenapa Draken tidak menghentikan Maiki ketika memukuli Kazutora hingga mati di timeline lain. Dan itulah kenapa Draken sekarang berterima kasih kepada Takemichi karena berhasil menghentikan Maiki. Karena Draken sendiri tidak akan bisa melakukannya. Dan setelah pergi dari rumah Draken, Takemichi memikirkan mengenai perkataan Draken. Lalu Takemichi juga memikirkan bahwa dia sangat menyukai Emma. Dia yang disebut tentu saja Draken. Dan ketika Takemichi memikirkan Emma dan Draken, tiba-tiba Emma berjalan di depannya dan melewati sebuah gang. Takemichi mencoba mengejar Emma dan memanggilnya karena terhalang sebuah rumah. Dan ketika Takemichi melihat Emma kembali, Emma sedang berpelukan dengan Maiki. Takemichi sangat kaget melihat hal ini. Takemichi mengira Emma menyukai Maiki dan memikirkan bagaimana jika Draken tahu mengenai hal ini. Apakah pertarungan antara Draken dan Maiki akan terjadi kembali? Takemichi sangat ketakutan jika pertarungan akhir dari Tokyo Manji akan terjadi. Tiba-tiba Hina berada di samping Takemichi dan mengatakan bahwa ini adalah skandal. Tidak hanya Hina, ternyata ada Naoto juga di samping Takemichi. Menurut Naoto dan Hina sedang pergi berbelanja dan kebetulan bertemu Takemichi. Takemichi, Hina, dan Naoto kemudian mengikuti Maiki dan Emma secara sembunyi-sembunyi ala detektif. Terlihat di sebuah kafe, Emma dan Maiki seperti seseorang pasangan yang bermesraan. Menurut Hina, wajah Emma adalah wajah seseorang yang sedang jatuh cinta. Sedangkan Takemichi sedang melihat gunung besar di bawahnya. Tidak hanya itu, tiba-tiba ada seseorang lagi yang bergabung dengan pengintaian mereka. Dia adalah Wikipedia berjalan, Yamagishi. Menurut rumor yang didengar oleh Yamagishi, terlihat Emma pergi keluar dari rumah yang sama dengan Maiki. Akhirnya, Hina mencoba untuk bertemu langsung dengan Emma dan Maiki.
Hina berjalan sendirian ke tempat Emma, sedangkan Takemichi berada di belakang. Dan di belakang Takemichi, draken yang sedang mereka bicarakan juga datang. Di mata Takemichi, draken saat ini memiliki mata yang mengerikan yang membuat Takemichi menangis. Karena ketakutan Takemichi yang berlebihan, ketika semuanya berkumpul di kafe, Takemichi yang ketakutan setengah mati mendengar dari mulut draken bahwa Mikey saat ini sedang mengajak jalan-jalan adiknya yang ulang tahun. Ternyata Emma adalah adik dari Mikey. Menurut draken, Mikey dan Emma adalah saudara tiri. Takemichi, Yamagishi, dan Hina sangatlah kaget. Padahal menurut Emma, Hina seharusnya sudah diberitahu oleh Emma bahwa Emma adalah adik dari Mikey. Yang ternyata informasi ini dilupakan begitu saja oleh Hina. Kemudian alasan draken yang juga datang ke kafe ini adalah untuk memberikan hadiah. Draken memberikan hadiah boneka yang diinginkan oleh Emma. Dan setelah memberi hadiah itu, draken langsung pulang kembali. Yamagishi, Takemichi, dan Naoto yang melihat draken merasa draken sangatlah keren, memberikan hadiah dan langsung pergi begitu saja. Hari ini adalah hari ulang tahun Emma, 25 November 2005. Tepat ulang tahun ke-14 dari Emma. Emma merupakan adik tiri dari Mikey. Diketahui Emma menyukai hal-hal meramal, sedangkan hal yang tidak disukai oleh Emma adalah motor dari draken yang bernama Zephyr. Emma menganggap motor draken adalah rival percintaannya karena draken sangat menyukai motornya. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai cerita yang akan masuk ke anime episode ke-23 ini? Setelah cerita pertarungan berakhir, saat ini mereka hanya bersantai-santai menikmati waktu yang ada. Walaupun ini bukanlah akhir dari cerita Tokyo Revenger. Selanjutnya akan ada flashback dari salah satu karakter favorit yang tentu saja akan banyak sekali disukai oleh para fans. Siapakah dia? Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.